Katakan tidak pada korupsi itu hanya berlaku sebelum berkuasa saja. Setelah berkuasa berubah menjadi katakan tidak pada hal korupsi. Assalamualaikum, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Lagi dan lagi, kader Demokrat ditangkap karena korupsi, dan AHY semakin terpuruk. Sudah menjadi rahasia umum kalau dari dulu sampai sekarang, kader Partai Demokrat sering banget ditangkap KPK karena korupsi. Bahkan sekarang sudah ada yang kembali berkarir di partai itu pasca mendekam di penjara lantaran tersandung kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet Hambalang, yakni Andi Malaranggeng. Diketahui mantan jubir SBY tersebut kini menduduki jabatan sebagai sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat. Dan meskipun jabatannya itu tidak ngurusin hal teknis, tapi ia kerap menjadi jubir Partai Demokrat di berbagai acara televisi. Yang terbaru, kader Demokrat yang ditangkap KPK adalah Ricky Hampagawak. Bupati Kabupaten Mamberono Tengah itu diciduk lantaran melakukan tindak pidana pencucian uang. Sebenarnya si Ricky ini sudah lama hendak digulung KPK. Dengan modal hasil korupsi itu, si Ricky ini berhasil kabur ke Papua New Guinea. Dan akhirnya belakangan ini KPK mendeteksi keberadaannya di Kecamatan Obepura di Jayapura. Tidak ingin buruannya lepas lagi, KPK pun segera menangkap anak buah AHY itu. Dan kemarin hari Senin tanggal 20 Februari, si Ricky ini diterbangkan ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Modiar. Ternyata si Ricky ini tidak hanya tersandung kasus tindak pidana pencucian uang saja. Dia juga menerima suap terkait proyek pengerjaan infrastruktur di Kabupaten Mamberono Tengah. Tidak tanggung-tanggung, 24,5 miliar rupiah dana suap itu masuk ke kantong pribadinya. Memang kalau diperhatikan, Partai Demokrat agak unik. Beberapa kadernya kok doyan korupsi pengerjaan infrastruktur ya. Mulai dari Anas Urbaningrum, Nasarudin, Angelina Sondag, dan masih banyak lagi. Wajar bila kemudian Wisma Atlet Hambalang yang dulu dibangun, sekarang berubah jadi candi. Karena sebagian dananya digelapkan oleh kader Partai Demokrat. Ditangkapnya si Ricky ini menambah daftar panjang kader partai yang bermasalah selama 2 tahun terakhir. Sebelum Ricky, ada Gubernur Papua Lukas NMB. Kasus suap proyek infrastruktur di Papua dengan total mencapai angka miliaran rupiah juga. Sedih juga melihat Presiden Jokowi yang sudah berjuang mati-matian untuk membangun Papua, ternyata kepala daerahnya sendiri malah tidak memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Jika si Ricky dan Lukas NMB ini benar-benar memikirkan nasib rakyat Papua, tentu saja mereka berdua ini tidak akan mau korupsi. Mirisnya lagi, kedua ini adalah kader partai yang motonya katakan tidak pada korupsi. Ternyata katakan tidak pada korupsi itu hanya berlaku sebelum berkuasa saja. Setelah berkuasa berubah menjadi
katakan tidak padahal korupsi. Kemudian ada lagi Wakil Ketua DPRD si Solok Effendi dan Andi Arief yang ditangkap karena kasus terkait kepemilikan sabu. Juga adalah kader Demokrat. Lalu Ketua DPRD Panajem Pasir Utara yang juga kader Partai Demokrat, yakni Syarudin M. Nur yang tersandung kasus asusila. Video week-weeknya bersama seorang mahasiswi tersebar luas. Memang benar-benar wakil rakyat yang tidak mewakili rakyat, tapi mewakili nafsunya sendiri. Lalu yang berikut, ada kader Partai Demokrat yang melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan. Pelakunya bernama Dedik Riyadi yang sebelum dipecat menjabat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Probolinggo. Mirisnya, perempuan yang menjadi korban pencabulannya tersebut adalah karyawannya sendiri yang masih berusia 19 tahun. Jadi, lagu Mansur S yang berjudul Pagar Makan Tanaman itu memang benar-benar ada di dunia nyata. Dia yang seharusnya menjadi pelindung bagi orang lain, malah orang yang semestinya dilindunginya tersebut dinodainya. Benar-benar kader partai yang gak bermoral. Celakanya banyak kader Partai Demokrat yang tersandung masalah hukum ini di saat ketua umumnya yakni AHY lagi ngincer tiket cawapres. Jelas nggak maulah Surya Paloh ngangkat ketua umum partai sebagai wakil Anies yang anak buahnya tersandung kasus video asusila, cabul, sabu, dan korupsi. Karena meskipun AHY bukan pelakunya, mau tidak mau kelakuan kader Partai Demokrat yang melanggar norma itu secara tidak langsung merusak citranya. Ketika AHY jadi cawapres Anies, maka citra mantan gubernur DKI itu yang sudah rusak karena politik identitas malah semakin rusak lagi. Kader Partai Demokrat tidak punya masalah saja, belum tentu Surya Paloh mau memberikan kursi cawapres Anies kepada AHY. Apalagi banyak kader partai berlambang bintang itu yang ditangkap aparat penegak hukum karena berbagai kasus. Sudah saatnya Pak SBY turun gunung lagi untuk menegur kader Partai Demokrat agar jangan bikin masalah dulu sebelum Pilpres 2024 digelar. Nanti selesai Pilpres, silahkan lanjut lagi. Akhir kata, saya Mata Kiri pamit undur diri. Salam hormat, salam NKRI harga mati. Wassalam.